yang badan kiri kanan coba tangkis. Mau kas kalah sapa kalau soal manis. Nyong timur ku senyum macam hipnotis. Satu kali kedip mata bisa overdosis. Sulawesi NTT sampai Papua dan Maluku. Laki-laki gagah-gagah su bersatu. Mari-mari gabung jangan malu-malu. Kalau ada tanya kakak dari mana, kakak jawab dari Papua. Kulit hitam manis, senyum tipis-tipis, pace ini trada dua. Jangan coba kore, pastel kong paling oke. Mau cap sopi kamoke, Nyong timur tetap pede. Kacil-kacil begini bikin dong candu. Nyong timur ini bikin dong goyang bahu. Ai iya, laki-laki paling saraplai. Rada lawan nyong timur di bedana. Manis buah manggis, masih kalah jauh kalau neng beta pun manis. Bet senyum sekali lapis dengan lesung pipi bikin dorang jatuh hati. Selamat sore kembali masih bersama kami di acara Panorama Kota Daeng. Baik sahabat budaya, waktu kita di pagi hari ini di program acara Panorama Kota Daeng sudah di penghujung acara. Kami cukupkan kebersamaan kita di pagi hari ini. Tentunya kita akan ketemu lagi nanti di program selanjutnya di acara Bari Basah pukul 7 hingga pukul 9 nanti. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Makassar di 92,5 FM dan juga di siaran digital kami yang dapat Anda download melalui aplikasi atau smartphone Anda sahabat budaya. Semoga informasi yang kami hadirkan di pagi hari ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua dan mengupdate informasi berita-berita yang kami hadirkan yang dihimpun dari liputan tim pemberitaan dan juga dikutip dari Antara Sosial. Semoga yang kami sajikan dapat menambah informasi dan wawasan bagi kita semua. Terima kasih atas kebersamaannya. Bang Rian pamit undur diri dari program acara Panorama Kota Daeng di pagi hari ini. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uang memang bukan segalanya, tapi segalanya pakai uang. Kamu jangan salah paham sayang. Sini biar aku jelaskan. Lipstick sekian ratus ribu yang, bedak sekian ratus ribu yang, baju celana sepatu semuanya tak bisa dibeli pakai cinta. Aku dandan cantik buat kamu, wangi trendy seksi buat kamu. Aku beri kamu segala-galanya, kamu transfer aku semuanya. Aku dandan cantik buat kamu, wangi trendy seksi buat kamu. Aku mau cantik karena aku sayang. Kalau
segalanya, tapi segalanya pakai uang. Kamu jangan salah paham sayang. Sini biar aku jelaskan. Lipstick sekian ratus ribu yang, bedak sekian ratus ribu yang, baju celana sepatu semuanya tak bisa dibeli pakai cinta. Aku dandan cantik buat kamu, wangi trendy seksi buat kamu. Aku beri kamu segala-galanya, kamu transfer aku semuanya. Aku dandan cantik buat kamu, wangi trendy seksi buat kamu. Aku mau cantik karena ku sayang, kalau enggak cantik ditinggalkan. Aduh, puji Tuhan, saya ini ada hamil. Aduh, saya sayang anak ini sekali, oh. Saya ingin anak ini ditumbuh sehat-sehat terus. Iyo Kak Mace, berarti itu sama nih, saya juga hamil Mace. Yo memang kita harus jaga kita untuk anak ini supaya nanti dia tumbuh sehat dan bisa jadi orang yang hebat. Baik-baik. Iyo. Kalau begitu gimana Mace? Yo sudah Mace, Kita jangan tarik tempat kita langsung ke posyandu sudah. Perasa kehamilan kayaknya. Itu lagi. Ayo ke posyandu. Pencegahan stunting dimulai dari 1000 hari pertama tumbuh kembang bayi. Dimulai dari dalam kandungan, dilanjutkan dengan 2 tahun di masa emas pertumbuhannya. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Ayo ke posyandu untuk pemeriksaan kehamilan dan tumbuh kembangnya di 1000 hari pertama. Kabaratna Pro 4. Sahabat budaya, situs Megalithicum Lorelindu terletak di Taman Nasional Lorelindu, Sulawesi Tengah. Di sini kamu bisa menemukan berbagai patung batu berusia ribuan tahun yang diduga memiliki kaitan dengan kepercayaan spiritual masyarakat prasejarah. Situs Megalithicum Lorelindu merupakan salah satu warisan budaya yang menunjukkan sejarah peradaban di Sulawesi. Demikian Kabaratna Pro 4. God.
Kibarkan bendera di langit luas. Kita satu bangsa di bawah cahaya. Beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bindeka, kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Tak ada yang mampu memecah kita, karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is big, dan aku memeluk bindeka, kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat, bersatu kita menangkan. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bineka, kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bindeka, kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat, bersatu kita menangkan. Sembilan 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda, tentunya di program acara Bari Basa, kabar pagi obrolan santai di pukul 7 hingga pukul 9 nantinya, sahabat budaya. Kebersamaan Bang Rian tentunya akan memandu acara Bari Basa. Kita akan membahas topik-topik yang menarik yang nantinya Bang Rian akan sampaikan di ruang dengar Ta. Seperti biasanya, sahabat budaya. Tentunya di pagi hari ini Bang Rian harapkan semua yang sudah memonitor siaran kami di radio Anda maupun di aplikasi radio digital, tentunya nanti bisa ikut berpartisipasi bersama kami di
Tentunya kami akan buka kesempatan dan line telepon kepada Anda ya, kita semua, baik itu melalui telepon biasa, WhatsApp maupun juga komentar Anda bisa kirim melalui pesan kami di WhatsApp Sahabat Budaya. Nah, baik, pagi hari ini Bang Ria mau menyapa dulu kepada teman-teman semuanya pendengar, baik itu yang pendengar yang ada di mana-mana pun berada, dimanapun berada ya, mungkin ini masih ada di pembaringan lagi malas-malasan ya, sambil mendengarkan kami lebih enak lagi Sahabat Budaya. Apalagi yang sudah mulai jogging-jogging di pagi hari ini, yang belum sempat hujan di wilayahnya di akhir pekan ini, wah mungkin sudah ada standby di Car Free Day. Wow, enaknya ya Sahabat Budaya ini, apalagi mungkin sudah ada di kendaraan yang mendengarkan siaran kami sambil menyimak dan mengikuti program acara kami. Baik, kita sapa dulu ke para pendengar kita di pagi hari ini. Mariam untuk mau menyapa dulu untuk bunda-bundaku dulu. Ada Bunda Cida, ada Bunda Sofi, ada Bunda Fatma, ada Indah, ada Pak Hamzah, ada Ibu Karisma, ada Pak Sul, Bu Hawania. Halo juga yang di Pare-Pare ada Bang Iwa dan Bang One. Pak Wahyu, apa kabar? Deng Lumu, Siaki juga berserta Bunda Sudarsia, Pak Nurdin, ada Bunian, Bu Ramla, Pak Demangka, Bang Jono, Pak Saleh, Pak Sani, Pak Umar, Bu Nursia, Pak Hamzah, siapa lagi, dan semuanya lah yang Bang Tian tidak dapat sebut satu persatu. Tentunya nanti Mariam akan memberikan kesempatan kepada kita semua. Nah, jangan lupa Sahabat Budaya, selain kami live di radio dan sama R Digital, kami juga live di YouTube dan juga di Facebook di pagi hari ini di acara Baribasa. Tema kita, silakan nonton di YouTube sama di Facebook kita, ada di situ topik kita. Tapi untuk di radio Bang nanti akan sampaikan kepada kita semua setelah kita hadirkan dulu beberapa lagu di awal kebersamaan kita di pagi hari ini. Nah, jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu lagu dari Renu Si Bali Pedih sama Lasa Hati. Jangan kemana-mana, nanti Bang Ria akan sampaikan topik apa yang kita akan bahas di pagi hari ini di Daiku Taing kalingai kasihna Terinatiku Terima Petalangi
mendengar tentang Bank Indonesia yang mengatur suku bunga untuk mengontrol harga. Itu benar, tapi di balik itu, pemerintah daerah punya senjata andalan yang jarang dibicarakan. Namanya belanja tak terduga. Kebanyakan dari kita tahu dana ini hanya dipakai kalau ada bencana alam atau banjir. Ternyata, uang darurat ini punya peran rahasia dan sangat penting untuk menstabilkan harga kebutuhan kita sehari-hari. Inflasi di daerah seringkali melonjak gara-gara harga makanan pokok seperti cabai, bawang, atau beras mendadak mahal. Kenapa mahal? Bukan cuma uangnya yang banyak beredar, tapi seringkali karena pasokan barangnya terhambat atau biaya angkut dari petani ke pasar itu mahal sekali. Disinilah belanja tak terduga bekerja. Dana ini bisa dipakai oleh pemerintah daerah untuk membayar sebagian biaya angkut komoditas pangan. Misalnya, mensubsidi harga solar truk pengangkut bawang dari sentra produksi. Selain itu, dana ini juga bisa membiayai operasi pasar murah besar-besaran, di mana barang dijual langsung ke masyarakat dengan harga yang lebih rendah. Ini adalah tindakan langsung di pasar, tanpa perlu menunggu kebijakan besar dari pusat. Pemanfaatan belanja tak terduga ini menunjukkan satu hal, mengendalikan harga itu bukan cuma tanggung jawab pusat. Pemerintah daerah didorong untuk tidak ragu menggunakan uang darurat ini demi menstabilkan harga. Dana ini adalah bukti nyata bahwa pengendalian harga harus dilakukan bersama-sama pusat mengatur uang, daerah mengatur barang, dan jalur distribusinya. Dampaknya langsung terasa harga di warung jadi lebih stabil, belanja jadi lebih tenang. Jadi, mengenal peran dana belanja tak terduga berarti memahami bahwa kita semua dari kantor Pemda sampai pasar tradisional berada dalam satu tim. Bukan hanya urusan angka-angka ekonomi yang rumit, tetapi juga aksi nyata untuk menjaga daya beli kita. Karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang memastikan setiap warganya mampu membeli kebutuhan pokok dengan harga yang wajar.
Adeh, itu ban motorku pecah lagi gara-gara jalan berlubang. Masa begini terus setiap hari? Balisiku saya. Kita bayar pajak, tapi hasilnya nol. Desa lain tahu, Wak. Bagus Mi. Kita masih begini-begini Ji. Lihat Ki di WA. Ada itu berita. Kepala desa tak ditangkap Ki. Segang polisia. Nabi Lambeng. Korupsi dana pembangunan jalan Ki. Serius kok, pantasan jalan tidak pernah diperbaiki. Nah korupsi pale uangnya. Makanya hati-hati dengan dana desa. Itu semua uang rakyat. Harus dimanfaatkan untuk rakyat. Sekali melenceng penggunanya, habis umur di penjara. Setiap rupiah dari anggaran adalah harapan. Jangan biarkan harapan itu hilang karena korupsi. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Selesai untuk lebih kuasa bersama kami di acara Bari Bahasa di pagi hari ini. Baik sahabat budaya, sesuai janji Bang Rian, kita akan membahas terkait dengan menghargai budaya dan hukum adat. Nah, kalau kita mencermati beberapa informasi terakhir ini, ada beberapa informasi di mana komedian kita sempat menyinggung terkait dengan budaya yang ada di suku Toraja, yaitu Panji. Nah, dalam informasinya tersebut sahabat budaya, kita akan bacakan dulu sebelumnya, di mana menyinggung terkait dengan ini. Lembaga Adat Toraja Tongkonan Adat Sang Torayan beberapa waktu lalu telah menjatuhkan sanksi adat kepada komika Panji Pragiwaksono berupa 48 ekor kerbau, 48 babi dan uang 2 miliar rupiah. Sanksi tersebut sebagai bentuk denda karena candaan yang dinilai telah menghina adat masyarakat Toraja. Menanggapi sanksi adat dari salah satu lembaga adat di Toraja, Panji Pragiwaksono kepada sejumlah wartawan di Jakarta mengatakan jika pihaknya secara terbuka sudah meminta maaf kepada masyarakat Toraja dengan candaan saat tampil di stand up komedi. Terkait sanksi, menurutnya sejauh ini sudah berkomunikasi dengan perwakilan masyarakat Toraja yang juga Sekretaris Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Aman, Ibu Ruka Sambolingi. Sementara itu, Ketua Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia PMTI Makassar Amson Padolo menilai jika sanksi yang dijatuhkan kepada Panji oleh TAS belum mewakili keseluruhan masyarakat Toraja. Terkait permintaan maaf Panji secara pribadi ia sudah menerima, namun secara kelembagaan adat juga belum mewakili. Amson berharap kasus dugaan penghinaan adat istiadat ini tidak terulang di kemudian hari dan berharap kepada semua pihak untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan materi komedi meskipun hanya untuk hiburan. Sebelumnya candaan lawas Panji Pragiwaksono dalam sebuah acara stand up komedi belakangan kembali viral karena materi stand up komedi yang disampaikan dinilai telah menghina masyarakat Toraja. Nah, bagaimana menurut sahabat budaya dengan sebuah adat menjadi bahan candaan? Apakah memang ini pantaskah atau bagaimana? Sehingga termasuk ini yang disinggung atau materi komedi yang di Panji itu terkait dengan budaya yang ada di Toraja Utara, yaitu tentang kematian orang Toraja. Nah, bagaimana menurut sahabat budaya sekitar dengan hal tersebut? Memang perlu memang mendapatkan sanksi adat tersebutkah dan perlu menjaga lisan atau candaan terhadap budaya orang lain. Baik, kita tunggu kebersamaan di Bari Bahasa pagi hari ini, tentunya di line telepon kami di 0811
4009250. Nah, tentunya ini sempat viral di beberapa media sosial di mana seorang komedian terkenal ini di Indonesia ini ada beberapa cuplikan video itu menampilkan sebuah candaan sekaitan dengan yang ada di adat budaya yang ada di Toraja. Namun dengan respon tersebut mendapat hal negatif dari masyarakat Toraja itu sendiri dan tidak setuju dengan materi candaan yang dilakukan oleh Panji. Dan namun setelah viral tersebut yang bersangkutan langsung meminta maaf kepada masyarakat Toraja khususnya atas canda-candaan yang dilakukannya di program acara stand up comedy. Nah, sahabat budaya, kita berbicara secara umum lah, secara tidak hanya Toraja, kita secara adat secara umum bagaimana kacamata dari sahabat budaya ketika adat istiadat itu menjadi sebuah bahan candaan. Apakah memang layak atau memang perlu difilter atau memang jangan? Oke, kita tunggu di 0811400925. Halo Bari Basa, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Bari Basa. Bari Basa, selamat pagi Indah. Pagi juga, Bu. Ih, masih loyo pagi-pagi. Dingin kah? Sarapan. Belum sarapan tahu. Masih dingin-dingin juga, Di? Masih dingin. Hujan kah di Sopeng sekarang? Oh, tidak. Enggak. Tahu sebentar. Mencuci memang mikir sebelum hujan. Jadi mencuci banyak-banyak dulu. Lihat dulu cuaca. Iya, nanti bawa apek, Di. Iya. Tapi enggak dia sebentar sih. Karena kalau di ini sih. Iya. Di angin-angin kan. Dikipas-kipaskan, Di. Kalau di kan ada pengeringnya kata. Gitu, ini cuaca tahu, Pak. Cuma kan kalau musim hujan begini juga malas fungsi. Iya, kalau kondisi cuaca begini biasa memang dibawa kondisi kayak malas gitu bergerak di kayak mau tidur terus. Istilahnya anak mager. Ya mager, betul sekali. Malas gerak tapi makan mau. Nah, apalagi yang berkuah-kuah Kuenya mana? Hidupnya enaknya itu hidup di. Nikmat apa yang kau pungkiri? Iya, lupakan yang berlalu, ingat yang di depan mata. Iya, lupa kami dulu utang. Itu sekali bilang lupakan utang dulu. Masih yang di meja. Yang penting kalau ada utang jangan disembunyi. Iya, janganlah, jangan tahu juga. Ada juga itu yang viral. Iya. Ketok-ketok orang. Keluar lewat samping, ternyata Patagina pintar tuh. Tunggu di jendelanya, ternyata kan memang di situ keluar. Iya, iya. Masih mending itu. Kalau pura-pura kerasukan ki. Kalau pura-pura kita kan bawa ke beritanya tuh mereka lah ada itu. Ada buku. Makanya. Apa? Dikasih makanya. Poroi. Diporoi. Mau kok pura-pura kerasukan. Indah, ada salamnya dari Bu Cida katanya. Halo Pak, selamat pagi Indah cantik. Halo Bunda. Jangan dengar suara aku Bunda, belum sedih orangnya. Indah. Kayak pagi hari ini kita bahas-bahas terkait dengan ini adat istiadat ini kan kita tahu Panji kan. Ini baru-baru dia kan disomasi sama masyarakat Toraja. Karena materi komedinya itu sempat mengangkat terkait dengan budaya yang di Toraja, sehingga masyarakat Toraja secara terbuka memprotes dan tentunya memberikan sanksi adat kepada komedian terkenal ini berupa beberapa ekor kerbau, babi dan uang itu sebagai sanksi. Saya lihat itu sampai ratusan ini kan. Saya sempat baca ratusan juta itu miliar 2 miliar rupiah. Iya 2 miliar terus udahnya kerbau bunga itu tidak bunga kan tidak berani itu 48 berapa ekor kan itu disuruh mati dia. Nah dari kejadian ini kira-kira apa yang bisa dipetik ini Indah?
Kalau saya sih memang setiap orang kan setiap daerah itu kan ada adatnya Kak toh. Iya. Terutama itu yang ketat di Sulawesi Selatan itu ada istiadatnya itu kajang. Iya. Kira kajang itu merinding Kak. Kenapa? Kalau di situ Kak toh yang kan dibilang banyak bicara, masuk saja ke lokasinya itu tidak boleh pakai sendal. Iya, betul sekali. Harus pakai baju hitam kan? Telanjang Kapan kau kaki. langgar itu berarti ada sanksimu memang. Jadi kalau kita memang walaupun kita itu suka bercanda apa Kak toh, tapi kita juga lihat situasi Kak toh. Ditempatkan itu candaan di mana pantas dikeluarkan dan di mana tidak ya kan? Nah itu terus apalagi ini kan ada, nggak boleh Kak toh. Nah masih mending itu kalau cuma didenda begitu. Kalau di ini apa namanya itu istilah dikeroyok di ini kan tuh dibawa belur kok gimana coba. Jadi kalau saya sih itu hukuman itu memang di setiap daerah ada Kak toh sanksinya. Bilang kalau yang di Toraja itu memang identik dengan hukuman seperti itu, seperti itu Kak. Kadang harus menyediakan ini, dendanya ini, kalau tidak yang ada memang itu anunya. Jadi itu yang mengajarkan kita supaya kita harus berhati-hati dalam bersikap, bertingkah, berbicara. Kak, jangan asal bicara, jangan asal melakukan sesuatu yang ini, Kak. Jangan sampai tersinggung kan? Tidak semua perkataan kita itu menurut orang benar. Betul. Ya, kayak contoh kecilnya saja ini di tema kita ini Kak umpama. Setiap orang yang masuk itu kan bebas mengeluarkan pendapat ya kan. Tapi belum tentu itu menurut yang lain-lain itu positif ya kan. Kadang ada yang bilang udah deh komentarnya itu saja negatif kan. Tapi tergantung dari host di sana ya kan, yang mana menurut dia masuk di akal dia simpan terus bicarakan ke jenjang selanjutnya ya kan toh. Ya jadi kalau menurut saya itu ya memang seperti itulah, kita sedang tidak ada itu Kak apa namanya perubahan tanpa ada kelakuan yang tidak yang belum pernah dilakukan Kak toh. Contoh ini kan kita semua itu dia justru dari kelakuan orang ini membuat kita itu bisa berhati-hati dalam berbicara Kak pelajaran ini itu Kak jadi jangankan dibilang cuma komedian seperti itu Kak, sedangkan pemimpin besar saja itu kalau dia melakukan itu pasti ada Kak, sanksinya diberikan ya Kak jadi harus sudah Kak, waduh dan udah tahu bagaimana saya juga ini orangnya tidak merasa ini juga tapi kalau masuk di kampungnya orangnya memang harus jangan Kak masuk di luar saja itu kita harus masih ini Kak makanya masih kita itu ini kalau kita ada yang bisa kita ini kan cuma di dalam hati jangan dikeluarkan Kak toh karena bilang orang dinding saja itu tembok jalanan itu bisa melihat sekarang mendengar Kak toh samping kiri kita depan belakang itu atas bawah itu ada yang mendengar. Kenapa? Salah sedikit sekarang ada yang sedang kamera. Jadi viral misalnya. Viral masih sedang, iya kan? Baik kalau viral kita perbuatan yang positif, tapi kalau yang negatif coba terbawa juga keluarga, keluarga mau kemana kamu, anakmu, kena semua. Pokoknya tantemu, ya kan? Jadi berarti memang kita harus menjaga atau menghargai budayanya orang, jangan juga menjadi canda-candaan gitu ya. Di Sulawesi Selatan itu kan ada istilah itu memang 3S Kak toh. Apa itu? Itu kita tahu. Lebih si ingat ya Kak toh. Kalau ada teman kita yang sedikit ini ingatkan ya Kak toh itu namanya si tahu itu namanya saling menghargai dan menghormati. Kalau sifat lebih itu namanya saling ini. Bilang orang Makassar kasih jalan apa sih? Itu dia. Jadi si jalan apa Nabila datang nih deh, mengerti itu ya kalau Makassar. Jadi itu yang perlu diterapkan. Walaupun justru orang di luar sana itu Kak di luar Sulawesi Selatan itu justru itu
Kak tuh si pekata ini, tapi justru di luar sana itu bukan kata itu Kak, bukan kalimat itu lain, tapi sama jika tuh karena kalau kita umpama kita ke tugas di Gorontalo, justru orang di sana itu dia sangat hargai dia sopan sekali, jadi kita harus menyesuaikan diri juga dengan kondisi di sana. Kalau dia sopan kita tidak bisa. Jadi itu memang bukan dibilang ini bukan kampung jangan seperti itu. Justru di kampungnya orang itu kita diri, jangan sampai sedikit bergerak salah insiden, dapat insiden sanksinya ya Kak. Makanya selalu bertanya, jangan sotak jadi. Apalagi daerah Toraja Kakak. Mama begini, memang Kak beda tradisi kita itu ada Kakak orang ini Toraja. Ya Kak beda sekali Kak kalau ada cara-caranya. Dia itu kan berteriak Kak kayak orang berteriak. Ya Kak salah satu ciri khasnya Kak bahwa itu juga menjadi salah satu bukti kekayaan budaya kita Indonesia, ciri khasnya keunikan toh. Bineka itu kan namanya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda satu Kak. Itu jadi itu toleransi itu memang perlu, jangan makanya sekarang Kak mohon maaf ini sebenarnya agak sedikit sekolah tinggi dan adatnya tinggi tidak Kak. Tapi harus diimbangi itu sekolah tinggi dengan pengalaman yang tinggi juga. Karena walaupun sekolah dibilang master nih toh, MH nih, memang toh ini itu kan master nih. Tapi namanya itu Kak bilang adatnya itu kuat, bisa menghargai orang belum tentu Kak itu. Jadi itu sekolah yang tinggi itu dibarengi dengan pengalamannya. Orang kita harus tidak yang malu bertanya seperti ini acara apakah ya kan kalau ini atau kalau malu bertanya lihat saja tuh jalani saja ternyata kalau ada di sini seperti itu syukurannya yang dia atau jadi itu begitu umpama itu kalau di ini tuh di Toraja kan biasa saya ikuti kegiatan ketok kayak begini begitu Kak itu tanda adatnya itu orang Toraja Kak ya Kak jadi aduh nggak bisa sih memang banyak komentar kalau banyak Kak di luar Toraja saja karena di Kota Makassar di sini di Sopen di mana itu kan banyak juga orang Toraja Kak ya di mana-mana itu ada banyak. Karena gimana coba kan kita kan satu suku kan suku Bugis Makassar ya kan jadi itu namanya toleransi Kak betul saling menghargai antar umat beragama ya Kak walaupun kita beda-beda suku tapi kita tetap satu tujuan satu makna yaitu untuk Indonesia untuk Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetapi satu tujuan yaitu bertoleransi yang baik bersama kita Islam dia ini itu tidak ada itu istilah perbedaan Kak cuma agama ada yang beda Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala cuma kan bedanya itu jika tuh perkataan suku Toraja, suku Bugis, suku ini ya kata umat Islam, umat Kristen, Buddha, Hindu. Tapi itu kalau beribadah umpamanya satu tujuannya ke Allah kata cuma kan masalah melakukan ada anunya itu ritualnya itu berbeda-beda kata kalau kita kan ibadah itu sholat 5 waktu kata kalau yang dia sholatnya itu di gereja, di pura, di Hindu, di ini kan di ziarah kata itu kita kan bisa sholat di rumah, di masjid, musola kata itu yang membedakan kita tapi tujuan tak satu jadi buat teman-teman itu pelajaran itu buat tapi tidak mungkin ada yang bisa kita ada yang kita ambil petik dari kejadian ini jadi sekarang itu Kak memang harus perlu berhati-hati sekarang dalam berbicara berbicara jadi yang memang berani karena presiden itu pemimpin kita itu sekarang tidak ini menjamin bilang ini dia itu lebih fokus melindungi yang ini Kak. Kita benar
biarpun kau ini kalau kau salah tidak ada bela kok nah. Iya karena banyak yang viral itu Kak Karto. Jadi di situ kita perlu mengambil cara memetik pelajaran bahwa harus berhati-hati itu harus berhati-hati juga. Jangan asal ngomong, jangan asal dengar, jangan asal bercanda. Karena ada yang bilang Kak Lida itu mau ini memang Kak Lidamu itu mau karena biasa ada orang ditusuk di apa karena gara-gara apa ucapannya kan jadi itu lidah karena itu lagi makanya sembarang dia bilang itu jadi yang dibalik karena panjang dulu ini makasih banyak semoga mentan di KRRI tahu karena kemarin kan hari ulang tahunnya kakak SSI ada datang datangi juga pementan ada semua itu kakak ada semua kumpul semua tuh ini puang ke sana oke makasih banyak Dana terus ingat kakak lidamu mau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lidah tak bertulang. Oke, sama muda di 08114009. Halo, selamat pagi, assalamualaikum. Habis Mika? Habis Mi. Oke, lanjut hidup ini. Lanjut dulu, tambah dulu kopi. Tambah dulu kopi dengan apa? Dengan gula. Sekarang ada gulanya. Ada tahu. Biar ada manis-manisnya. Sepeda pahit juga kehidupan di. Ya, kalau pahit terus, aduh. Nggak asik. Nggak berwarna hidup. Iya. Tidak berwarna hidup tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Kan dari tadi lupa salam jadi saya salam. Salam juta kita jenda dengar. Tidak deh. Siapa bilang? Salam dalam hati ya. Aku bilang tidak assalamualaikum nih. Kita yang dengar. Ini juga sudahan masih menyangkal juga. Astaga, aku kasih bukti siaran nah. Saya dulu yang salam. Kita menton dah dengar ki. Biar kita sama. Orang bijak mengalah, orang waras mengalah. Pasti saya tidak waras. Aduh. Sama orang tidak waras jangan saling menyinggung. Bagaimana kita bahas ini terkait dengan ini ya. Ada sanksi yang diberikan oleh masyarakat Toraja terhadap salah satu komedian kita yang itu Pak Panji. Kan sempat materi komedinya itu menyinggung soal adat budaya di Toraja. Pada saat itu orang mati ada singgung gitu. Itu kan masyarakat Toraja memberikan sanksi beberapa puluh ekor kerbau, babi dan Nah, bagaimana dari kejadian ini yang bisa kita petik ini Pak Jono? Iya. Yang pertama sebenarnya ini kejadian ini belasan tahun yang lalu. Iya. Baru diviralkan sekarang. Baru viral. Iya, baru viralkan. Nggak tahu, ya mungkin kesempatan dan kesempitan lah. Iya. Kesempitan gitu. Kesempatan dan kesempitan. Karena ada celah. Yang kedua, sanksi yang diberikan itu belum putus secara adat. Dan itu belum menunjukkan kesepakatan menurut masyarakat di sana. Dia hanya golongan tertentu. Jadi itu belum dianggap. Belum final itu denda. Sanksi ya. Ya sanksi yang diberikan. Yang ketiga, ya kita melihatnya secara bijak saja. Ini juga perlu menjadi perenungan bersama, terutama saudara kita yang di Toraja. Apa yang disampaikan oleh pemika itu, walaupun itu dasarnya menyinggung, tapi pada dasarnya pun juga ada direnungkan kembali.
apakah tata cara di ada atau tidak, ya kan? Kenapa yang disampaikan oleh Bani? Saya kira tidak semua masyarakat Toraja itu tidak setuju sebenarnya. Karena ada juga beberapa teman kita juga memperjuangkan itu sebenarnya. Oh. Iya. Iya. Kita bicara memperjuangkan itu. Tapi memang tembok ini itu sangat susah ditembus. Bukan lagi kalau hanya seorang diri yang kompetisi saja. Jadi segera seperti ini ada seperti ini kita tidak perlu juga terlalu reaktif lah. Sudah berlebihan. Tapi dijadikan sebagai bahan introspeksi diri. Introspeksi ya. Iya. Begitu juga Panji ke depannya. Atau semuanya berhati-hati dalam mengangkat sebuah tema. Ya, Anda ingin orang ingin Anda terkenal, Anda ingin supaya orang senang, tertawa dan sebagainya, sehingga sembarang Anda angkat. Dan itu bisa menyinggung perasaan orang lain, suku lain. Setidaknya bertanya dulu lah gitu ya. Apa kira-kira pantas, tidak terlayak, tidak kau saya angkat begini aja sampai menyinggung gitu ya. Iya, mungkin dia anggap itu sebenarnya sebuah koreksi. Iya. Sebenarnya sebuah koreksi. Tapi kan orang tidak berpikirnya tidak sama semua. Itu. Iya, betul. Iya, mungkin yang mungkin positif. Oh iya, bisa jadi ya, bisa tidak. Tapi bagi orang yang mencari kesempatan dan kesempitan, ini dijadikan sebagai momentum untuk mencari keuntungan. Seperti itu. Ini sebenarnya ada juga jadi ini sebagai tanda untuk siapapun harus berhati-hati. Jangan Anda bahagia di atas penderitaan orang lain. Iya, karena komika itu sebenarnya penderitaan. Apa yang bisa diangkat itulah, dia tidak peduli. Dan saya lihat ini memang apa yang terjadi sekarang, ada gesekan antara suku, antara kampung dan sebagainya, itu adalah buah dari reformasi. Iya. Banyak mengatakan reformasi itu berhasil. Karena kita bebas bicara. Iya, bebas bicara tapi tanpa batas. Ya, lihatlah sekarang. Kita sering fitnah, sering hina. Akhirnya ini tidak baik bagi persatuan. Memecah. Iya. Berarti bisa menjadi peluang juga. Oh iya. Mengadu dombakan. Itu dulu waktu Pak Harto, pernahkah kita dengar perang antara sekolah, antara suku? Tidak ada bentuk di aman. Tidak ada, aman. Kan selalu dijaga. Nah, justru ada yang orang yang tidak ketika dilarang, dia bilang, kita dikekang ini, kita dilarang berbicara. Justru itu Anda dilarang berbicara seperti itu, supaya Anda tidak bebas berbicara seenaknya. Dikontrol gitu. Iya, Anda dikontrol. Karena kita ini negara Indonesia adalah berdasarkan Pancasila. Oke lah demokrasi, tapi jangan. Iya, demokrasi demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila. Bagaimana itu ada nilai Pancasila yang harus kita patuhi. Harus kita laksanakan, itu saling hormat, saling menghargai antara sama anak bangsa. Iya. Tapi coba lihat pasca reformasi apa yang terjadi. Nilai-nilai Pancasila kita injak-injak. Kita tidak hargai. Nah, muncullah yang namanya apa yang dia khawatirkan Pak Harto. Ketika itu ada undang-undang supersib sebagainya itu yang dianggap sebagai penghalang. Justru itu yang dikhawatirkan Pak Harto, yang sampai Anda diberikan kebebasan berbicara, Anda tanpa batas menyinggung perasaan suku lain. Dan ini terjadi beribu-ribu suku, bahasa, ya kan? Ini yang dikhawatirkan dulu. Apa yang dikhawatirkan terjadi sekarang? Tapi kan tidak ada juga salahnya kalau orang berbebas bicara, tapi mungkin ada etika-etikanya gitu. Dulu bebas berbicara, tapi apa yang Anda ucapkan itu Anda bisa bertanggungjawabkan. Sekarang apa? Tidak kan? Ya, share apa dia cuma katanya begini, tanpa dia bisa bertanggungjawabkan. Ada bukti tidak? Itu dulu, silakan Anda bicara. Tapi yang penting Anda itu yang ungkapkan itu adalah kebenaran, dan Anda bisa bertanggungjawabkan itu. Bertanggungjawabkan, betul. Iya. Tapi sekarang apa? Anda bebas. Walaupun Anda mengatakan suku lain Anda sekarang tidak pernah salah. Maka muncullah namanya perang antara suku. Itu yang ditakutkan dia. Pasca reformasi muncullah Ambon, Poso, Sampit,
Yang dulu kan tidak pernah terjadi seperti itu. Ya, mudah. Karena ini dijaga betul ini. Ya. Karena dulu prinsipnya persatuan adalah di atas segalanya. Anda dilarang berbicara seenaknya, Anda, wah ini pemerintah tidak baik, ini otoriter ini. Padahal ada tujuannya, kita ini negara Pancasila. Kalau kita ingin berbicara seperti orang Barat, liberalis, maka Pancasila harus dihilangkan sebagai dasar. Iya, karena Pancasila kan sebagai dasar kan. Di situ terdapat banyak nilai-nilai di situ. Saling menghormati, saling menghargai. Dan untungnya kita masih kuat persatuan kita di Indonesia. Oh, belum tentu. Alhamdulillah sampai sekarang kita masih. Iya, belum tentu. Oleh kita ini kelihatan. Iya, kita kelihatan ini masih di TBMB namanya. Iya. Kelihatan kan, tapi sesungguhnya kita bercerai sebenarnya. Ditambah lagi politik, ya kan? Kita bisa berantem karena beda warna, beda partai, beda apa dan sebagainya. Sekarang itu persatuan bukan segalanya sekarang, tapi kepentingan partai, kepentingan golongan, kepentingan itu di atas segalanya sekarang. Mari kita kawal bahwa persatuan itu betul-betul persatuan. Toh? Oh, iya, berani mau dikawal saja, tapi tidak tindakan sama aja. Jadi saja seperti ini, benar-benar dia sebagai momentum. Ya. Introspeksi diri. Sebagai bahan introspeksi diri lah. Ya. Segala sesuatu kita harus itu menyikapi secara bijak. Betul. Jangan pakai emosi, ya kan? Karena banyak sekarang itu orang hanya mencari celah karena ingin menggunakan kesempatan dan kesempitan itu. Hati-hati orang seperti ini. Ya. Karena kita di sini terlalu banyak kelompok, terlalu banyak komunitas, terlalu banyak LSM yang masing-masing bukan untuk kepentingan rakyat tapi untuk kepentingan sendiri. Itu harus hati-hati itu. Dan ini yang terjadi di saudara kita Toraja, yang lain sudah mengeluarkan denda, tapi yang lain belum setuju. Ya, karena itu bukan menggambarkan suara bulat. Makanya itulah fungsinya tudang si pulung. Kita bicarakan bagaimana itu solusinya dan bagaimana. Sekarang kan tidak sepuluhnya di hotel. Iya tuh. Kalau dulu tidak sepuluhnya masyarakat dulu kan di balai desa kah, atau ada tempat-tempat sudah di kampung itu. Sudah sepuluh di situ membacakan segala masalah yang timbul di dalam masyarakat. Jadi mudah-mudahan juga pemerintah tidak tutup mata dengan adanya kajian seperti ini lah. Gitu. Jadi supaya kedepannya tidak lagi muncul permasalahan hanya gara-gara ini. Iya, jadi memang perlu dibatasi. Kita ini harus berbicara itu memang harus batas, karena kita ini terdiri beberapa suku. Ya kan? Budaya dan ada istilah itu kita buat suku luar biasa ini. Bahasa juga. Bahasa saja bisa kita pada terjadi suatu kejadian antara orang Makassar dengan orang Papua. Hanya karena bahasa. Perbedaan bahasa. Bahasa. Itu kan kodong. Di sana itu kan dianggap itu kotor. Oh. Iya. Ini terjadi ini antara orang Makassar dengan orang Papua. Hanya karena bahasa saja. Makanya memang perlu ada undang-undang supaya kita tidak bebas berbicara. Demokrasi, tapi jangan kita ini demokrasi kebablasan. Kebablasan, betul. Iya, kebablasan. Marwahnya demokrasi itu sebenarnya. Kita ini demokrasi Pancasila sebenarnya, kita kan berdasarkan Pancasila. Iya. Beda kalau di luar, liberal, kapitalis. Enak silakan bicara. Tidak jadi masalah. Kalau Indonesia. Tapi jangan dulu, demokrasi Indonesia berbeda. Berbeda. Kita mengedepankan kekeluargaan dan persatuan. Iya, beda karena kita ini berdasarkan Pancasila. Iya. Makanya disebut demokrasi Pancasila. Iya, makanya kita persatuan kita sangat terasa. Bahkan banyak negara yang mencontohkan, biasa. Bagaimana kita ini agama lebih dari satu, suku lebih dari satu, bahasa lebih satu, tapi kita tetap bersatu. Kan itu tadi. Jadi kita diikat oleh Pancasila. Di mana di situ ini kita harus saling menghormati, saling menghargai antara sesama anak bangsa. Jadi jarang kita dengar adanya konflik kan? Iya. Antara suku, antara agama, mungkin tidak ada. Mungkin tidak ada, betul. Tidak ada, karena itu sangat dijaga. Sangat dijaga. Masyarakat sudah paham juga, ini yang kita junjung, ini kita junjung.
Ya itu tidak boleh kan, ini kita mulai dari SD kita diajarkan namanya P4. Jadi diajarkan memang. Wah ini saudara kita ini dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Papua, ini saudara kita. Walau kita berbeda-beda, tapi kita tetap satu. Yaitu Indonesia. Betul. Itu makanya persatuan sangat terasa. Tapi orang yang akan kekuasaan dia salah artikan itu. Wah kita ini tidak bebas berbicara. Padahal itu kan saya baca di konsep Memang Demokrasi Pancasila itu Anda silakan bicara. Tetapi jangan sekali-sekali menyinggung orang lain. Ya, mungkin bagi kita semua, mau itu masyarakat, pejabat, kemudian itu berhati-hati dalam berbicara, apalagi menyinggung soal. Coba lihat sekarang, bagaimana nilai-nilai itu, nilai-nilai yang ada di negara kita sudah hilang seperti dulu. Pejabat sekarang sudah tidak ada wibawanya di masyarakat, ya kan? Iya. Wah dulu itu kita kan sangat hormat pada pejabat, kepala desa dan sebagainya, kepada orang. Jangankan banyak di tingkat kecil saja, kepada keluarga saja, orang itu saja sekarang menghormat orang tua juga itu sudah agak luntur ya. Iya. Dulu kepala desa disegani sekali. Didengar kata-katanya apa. Tapi sekarang apa? Jangan kepala kata RT saja dulu didengar. Iya tuh. Tapi sekarang apa? Hanya sekedar jabatan tapi wibawa tidak ada. Padahal wibawa yang utama gitu ya. Oh iya, wibawa yang utama. Makanya merusak kepercayaan masyarakat. Iya. Kalau Anda berwibawa disegani, tapi kata Anda saja sudah didengar, tidak tahu. Di mana Pak RT misalnya, ya kan seperti itu. Tapi sekarang kan sudah luntur, pasca reformasi sudah luntur. Karena sekarang itu kita artikan itu kebebasan itu demokrasi, kebebasan absolut seperti di Barat sana. Tapi kita salah. Kita tidak ingat bahwa kita itu berdasar ada Pancasila yang mengatur kita, ada nilai yang kita harus jalankan, yang harus kita hormati di situ. Seperti itulah. Dari mudah-mudahan ini kasus ini cukup sampai di sini. Betul. Sampai di situ dan tidak terulang lagi. Tidak terulang lagi. Iya, dan semuanya ini semua masyarakat itu mengambil hikmah dari masalah inilah. Mantap, Bang Jeno. Ya, kita tidak bisa saling menyalahkan. Tapi kita ambil hikmah dari masalah ini. Sehingga kedepannya kita harus berhati-hati dalam berbicara, saling menghargai. Jangan hanya kepentingan pribadi sehingga kita menginjak kepentingan orang lain. Lebih baik kita memperkenalkan, mempromosikan budayanya. Tapi syukur juga karena dengan adanya kan terkenal lagi. Ada hikmah di balik sebuah hikmah, ada hikmah di baliknya. Iya, ini kan bisa menarik lagi wisatawan dari yang lokal. Iya, untuk mengenai kita Solo itu. Iya, betul. Tidak semuanya itu masalah. Tampaknya buruk, tapi pasti ada hikmah di balik semua itu. Oke, lanjut tugas balik. Karena Rian sudah itu sudah bilang oke 3 kali. Iya. Jadi itu sahabat budaya. Kalau penjari sudah bilang oke. Nanti ditunggu Bang Jonon ikat T. Iya. Oke. Berarti kita sudah dilarang itu, suruh berhenti itu. Mengerti toh pakai itu. Saya cuma ingatkan lah. Karena pengalaman toh. Oke, lanjut tugas selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya maklum sama budaya orang berperanda. Begitulah sama budaya. Biasa belum dapat kopi. Oke, di pukul 8 ini sahabat budaya kita akan ketemu lagi nanti di acara berbahasa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,5 FM.
parigana doi nau ake metumae. Ya elok mukandi masaemi unia lalang diate. Balik duga-dugai masaema turim toe. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Selamat sore untuk lebih kembali bersama kami di acara Baribasa, kabar pagi obrolan santai. Baik, kita lanjutkan lagi bersama kita di pagi hari ini. Terima kasih tadi yang pertama ada Indah dan Manjuna yang sudah bergabung di acara kami di pagi hari ini. Dan teman-teman yang ingin bergabung silakan memberikan komentar atau tanggapan terkait dengan topik kita pagi hari ini, menghargai budaya dan hukum adat. Seperti kita dengarkan tadi bahwa beberapa komentar bahwa memang perlu itu menjaga lisan, sikap dan juga berhati-hati dalam menyampaikan sesuatu apalagi menyangkut terkait dengan budaya atau adatnya seseorang, sobat budaya. Seperti kejadian nih yang terjadi di salah satu aktor komedi kita yang di komentari negatif oleh masyarakat Toraja karena sempat menyinggung budaya yang ada di sana yang menjadi bahan komedi sama budaya. Tentunya menjadi sebuah pelajaran introspeksi diri bagi kita semua. Nah, kira-kira bagaimana sahabat menurut sahabat budaya dengan adanya kejadian ini? Apakah menurut saya memang perlu memang pantas mendapatkan sanksi adat yang diterima oleh Bapak Panji atau bagaimana sahabat budaya? Karena mengingat ini sanksi yang diberikan ke Panji ini ya kalau dihitung-hitung luar biasa. Ada puluhan kerbau, babi dan juga uang 2 miliar. Itu sanksi yang diberikan kepada Panji setelah dia melakukan kesalahan mengambil materi yang mana materinya itu materi komedinya itu mengangkat sekaitan dengan budaya dan adat istiadatnya suku Toraja. Bagaimana kalau suku lainnya sahabat budaya? Nah, tentunya kami tunggu komentar yang mau bergabung silakan di 081140092550. Sempat tadi ada pesan masuk di WhatsApp. Tadi ada Pak Angga, ada Pak Angga Persetia katanya gaskan Bung Rian. Iya siap. Coba juga masuk telepon tadi. Masuki juga ada Bunda Cida juga ternyata. Ya masuk andalan, semangat untuk Pak John. Lidah tak bertulang. Sayangnya wajahnya tak nampak. Ya. Halo Indah katanya. Tidak ada siaran di radio dek, di Facebook saja yang buka. Ada Ji, di radio semua ada. Bunda cek ulang coba. Di Facebook juga ada. Nah, bagaimana sahabat budaya dengan sikap Anda sendiri melihat kejadian ini, bagaimana respon sahabat budaya terkait dengan wajar tidak, pantas tidak sanksi yang diterima Panji itu atas perlakuannya itu. Oke, sudah ada penelpon masuk nih, kita angkat. Halo, assalamualaikum, Baribasa, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baribasa. Selamat pagi. Dengan siapa ini?
Ibu Niar. Ibu Niar. Pinjam HP. Iya, cuma Papa Haifa. Siapa ini? Bapaknya Haifa. Oh, bapaknya Haifa. Ternyata Bu Niar. Bagaimana kabarnya pagi hari ini, Bunda? Alhamdulillah. Mau siap-siap juga ini ke Pakato, tapi telepon dulu deh. Wih, jauhnya itu ke Pakato. Mau apa? Mau latihan tentara? Di dekat-dekat situ, Gang, rumahnya sepupuku. Betul, nggak jauh dari situ. Oh, nggak jauh dari situ. Iya, ya sekitar kayak dari sini ke pantai. Lumayan jauh. Tuh Bapak Naipa bilang, dekat merasa kau dibonceng. Iya, coba tahu. Dia yang capek tahu. Kita cuma duduk di menghayal. Modul ketemu sepupu. Oh iya, untung dah hujan di Bunda Di. Iya, sudah janjian Tom, mudah-mudahan dah hujan nah. Iya. Wah, memang mantel antisipasi toh. Pasti itu. Kalau musim hujan bawa mungkin mantel. Iya. Ada terus di motor. Seru di obrolannya. Nah, ini sekaitan dengan ini, Bu. Ya, ada si Panji. Betul. Kita tahu itu kabarnya toh? Saya tidak tahu, saya tanya kabar dari bapaknya Ipa. Bapaknya Ipa yang update informasi. Iya. Dia saya bilang, sebenarnya dia mau buat bercanda tapi kebablasan. Iya. Dia enggak ngerti tradisinya, memang orang di sana begitu. Walaupun memang kenyataannya kalau yang tidak mampu kadang tidak bikin tonji kodong yang besar-besaran, sesuai tonji kemampuannya tahu. Betul, ada sebagian saya dengar begitu memang. Iya, yang karena kebetulan tetanggaku kan ada orang suku sana. Dia di waktu meninggal omnya pulang semua dikirimkan video-video yang di sana itu Buniar kalau yang memang mampu pokoknya besar-besaran memang tong. Kalau yang menengah ke bawah atau maafkan tidak ada ya biasa-biasa Ji, sederhana Ji. Iya, enggak tonji sampai tradisinya sampai seperti yang sampai potong apa itu begitu enggak. Tapi Ji. memang enggak boleh dijadikan job. Enggak boleh. Sama juga kita tradisi tak orang Bugis Makassar tuh ada yang kalau ada keluarganya meninggal berjenjang-jenjang ke acaranya sampai tiap tahun diacarakan. Ada juga yang sudah dikubur selesai tak siap pun tidak. Jadi kita memang harus saling menghargai apa menjadi tradisinya satu suku itu. Kita lihat saja, oh dia begini, tujuannya begini. Tidak boleh kita bilang karena begitu, karena memang itu Bung Rian kadang-kadang di acara kawinan saja sudah satu keluarga mungkin satu rumpun mungkin, tapi ada yang beda paham toh. Terkadang itu keceplosan ngomong. Terus saya di keluarga aku tuh kalau acara apalagi menikah itu Bung Rian labui tradisinya. Betulan Kak, baru mulai ya pokoknya sudah lamaran itu sampai bikin undangan saja banyak banyak ritualnya saja. Iya, jadi kita ini anak melihat saja, cuman kadang dari bersaudara itu ada yang beda pahamnya tuh. Dia kadang keceplosan ngomong begitu, tapi percaya dapat tongi biasa Bung Rian. Jadi kita mau tidak percaya tuh leluhur tak ada melihat, tapi biasa yang maksudnya yang protes, yang ada protes apalagi dengan candaan, biasa di situ tongi lihat tongi tegurannya. Jadi saya itu bukan kita musyrik, tapi kita harus yakini kalau kita harus percaya kalau ada tuh makhluk-makhluk lain yang di luar nalar kita. Yang melihat apa kita harus mempercayai ada apa yang anak cucunya lakukan turunannya, apa dia masih menghadai tradisi-tradisi orang tua dulu atau sama sekali menghilangkan. Kalaupun menghilangkan tidak dengan apa istilahnya menghina atau dengan kata-kata yang itu, paling pakai bahasa batin sendiri minta maaf, saya tidak bisa lagi lakukan hal seperti ini karena ketidakmampuan dana atau apa, itu mereka lebih terima kayaknya daripada kita tidak ada itu begini-begini, berdoa biasa kesurupan Bung Rian. Jadi memang kita itu di bertetangga saja beda-beda dalam rumah masing-masing itu beda caranya, beda tata cara menghadapi anaknya, keluarganya, apalagi
setiap berkegiatan itu pasti ada ritual-ritualnya beda-beda Ada saja suku, ya, Bung betul Rian. betul ya ya. Iya, Berbeda-beda. kita itu masih mending Ji, orang suku di luar pulau sini, pulau-pulau Jawa itu lebih parah, Bung Rian. Adat istiadatnya. Ritual-ritualnya, Ya, iya. Kalau kita itu biasa masuk di akal, Ji. Kadang juga Iya. saya biasa berpikir, nggak masuk di akal, ini banyak sekali biayanya. Tapi Tapi ya kembali lagi, menghargai, kalau mampu ya mampu lakukan. Nah, itu saya pesannya orang tuaku begitu, Bung Rian. Iya, iya, Besok lusa kalau mama sudah ndak ada, yang kau bisa bikin saja. Nah, yang ndak bisa jangan sampai kau berutang hanya untuk tradisi. Begitu. Jadi kita juga ndak merasa berat, Bung Rian, dan kita tidak lupa, kembali kita ke ingat kemampuan, iya, mama kalau mau Ramadan begini, kalau Idul Fitri begini, kita ndak bisa kok dong. Begitu aja saja, selesai nih, ndak ada juga apa-apa. Pasti tiap rumah itu ada Pasti tradisinya, Bung ada Rian. Pasti, apalagi ritual Bugis Makassar tersendirinya. toh. Iya. Iya. Dan ndak boleh pokoknya perbedaan itu kita harus saling menghargai. Seperti itu yang tadi, penting. iya, seperti tadi Pak Jono bilang samanya Soeharto itu aman. Ya aman karena yang bertindak sedikit saja melanggar langsung diamankan. Iya deh. Iya deh. Ya, makanya dia dibilang melanggar HAM. Oh. Karena memang dia ciri khasnya begitu, masa kepemimpinannya dia begitu, itu yang saya dengar-dengar. Dan memang dulu ada Menteri Penerangan, ada yang kontrol semua. Sekarang tenamo Kita semua biar media biar apa semua bebas nih, walaupun sebenarnya nanti tinggal minta maaf mami kalau ada yang salah-salah kata. Menteri saja biasa salah-salah ucap Ki. Iya, oke Pak. Iya, makasih banyak Bu Niar, masukannya luar biasa di pagi hari ini. Assalamualaikum. Hati-hati nah, wabarakatuh. Iya, tawa. Ada Bu Niar, sahabat budaya yang siap-siap kepakat tuh, hati-hati di jalan. Nah, oke, kita terima lagi di 081140092550. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi. Halo, Deng Lukme. Waalaikumsalam. Waduh, semangat pagi nih. Ewaku PSE. Bola. Di mana posisi Bunda ini? Ini milik pencinta bola ya. Di mana ini? Di rumah Ki? Di rumah di Tarakan. Kemarin di Stando. Iya. Sekira siap-siap pergi pas sole-sole di mana kan? Ya, kebetulan sebentar acaranya Ibu Tendri Laila. Ibu di 45. Nikahan. Iya, mungkin. Masa mungkin? Iya, karena saya ini piti-piti ya. Piti ya. Mengikut ya. Oh. Berarti datang semua teman-teman ini. Iya. Baru ke studio konser di. Oh iya, bukannya hari Minggu kemarin. Hari Minggu konser, aku bilang hari Minggu ini, bukan pi. Minggu iya sekarang. Oh ini. Kok kan nak ini tak lupa katoa mah. Betul. Lalu pami hari Minggu, malam Minggu. Sama di semua hari di. Bunda. Sama semua hari. Iya. Ini kita bahas ini sekretariat ini sanksi. Namanya. Sanksi adat. Ada ini salah satu artis Indonesia. Dia singgung Ki budayanya Toraja. Masyarakat Toraja tidak terima Ki karena menganggapnya itu sebuah penghinaan gitu, melukai. Jadi dia mengungkapkan rasa kekecewaan dan memberikan sanksi kepada artis tersebut. Ini kan menyinggung budaya. Kira-kira ini dari kejadian ini kira-kira apa yang bisa dipetik Bunda? Ya, namanya pelajaran. Jangan menghina sesamata. Jangan dipandang enteng sesamata. Apalagi budayanya orang di. Kita itu Bugis Makassar. Sipak kalau di. Apalagi kalau Makassar. Sipak tahu. Sipak kalau di. Ya, saling mengingatkan. Cocok Bunda. Saling juga memaafkan. Itu yang lebih bagus lagi. Iya.
Kan namanya manusia tidak sempurna. Tidak luput dari kesalahan Ya, tidak luput dari kesalahan. Jadi mari kita saling memaafkan. Jangan dibesar-besarkan ya. Nah, tutup nih. Kalau saya maaf gitu ya. Ya Tuhan saja memaafkan kita apabila kita minta maaf. Iya. Adapun kalau salah duduk bersama kita. Iya, sudah 10. Sudah 10. Dirapatkan. Dimetingkan. Cocok. Di situ mi solusi kah? Duduk miki sama, bicara miki dikasih miki teh, kopi apa, enak bicara solusi. Nyaman nih. Iya, begitu. Apalagi cara jangan ini sama pisang goreng Bambang, nyaman nah. Baru garing-garing Tommy. Nampaknya cebek-cebek matana. Hari Tommy terasi juga. Nyaman, kirimi cepat. Sebentar nak. Gas. Memang pergi. Yang begini hujan-hujan begini Tommy dingin. Sama kelon tuh, sama kelon sebentar. Cocok bunda. Kalau lupa ini sama kelon, saya nggak ada satu mami orang. Awe. Ya. Mungkin itu saja komentarku ya anak Kuriang yang manis-manis. Yang bunda aku cantik. Bunda minta pamit, sukses selalu. Iya. Lanjut tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Sumi dan Lumu sama Budaya. Oke, dari kita memang semoga sebagai pelajaran juga kita untuk menjaga lisan. Percakapan, sikap. Kalau bisa itu solusi jangan dibesar-besarkan. Kalau bisa sudah 10 duduk minum kopi teh hari solusi itu nih. Oke, kita undang lagi di 0811400950. Assalamualaikum, selamat pagi Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bunda Pagi. Fatma pagi juga. Ndak lari kah di situ di Si Yusuf? Baru mas, jogging. Udah karena hujan. cerah. Oh cerah. Cerah. Oh kesempatan itu cuci Cerah baju. hatiku. Iya. Kenapa ini cerah hatinya ini? Ada kayak bahagia ini. Cerah hatiku karena serata. Iya dah. Saya meleleh ini bunda. Jangan meleleh, tidak baik. Tidak baik. Sempat saya dengar ya. Yeah. Ada fans beratnya di jalan di lapangan dia bawa radio kecil. Masa? Iya. Seperti kemarin. Bukan di mobil itu. Dia bilang, saya tambah kecil kepalaku. Dikor-kor bilang, kenalkan dulu tuh penyiarnya kalau kau kenal, bilang dia. Datang aku di sana kalau mau kenal. Kita promosi lagi. Iya. Iya, masa sambil bawa radio kecil. Makanya saya dengar dari tadi ya, karena sambil lari-lari, dia juga lari-lari ya. Oh, Besti tak kayak gitu. Hah? Besti tak kayaknya teman iya. dekat ya. Iya. Ini masalah, iya tadi ya kan masalah ini Panji ya. Ya Panji, ada anunya materinya. Materinya itu kan apa artinya itu si Patu apa si Papu. Boleh saling mengingatkan lah si pakai ingat. Iya si pakai ingat, saling mengingatkan ya si pakai ingat yang orang Makassar. Iya. Untuk apa itu diterapkan itu kalau tidak ada seperti ini saling memaafkan. Harus kita saling memaafkan, tidak ada jadi rugikan satu sama lain. Maksudnya nyawa yang hilang atau apakah? Nyawa saja hilang kalau manusianya itu tahu bahwa Allah saja memaafkan hambanya, apalagi kita manusia. Jadi kita harus saling maafkanlah. Supaya maafkan dulu lah gitu ya. Kalau fatal nih gitu ya. Iya, karena seperti Panji sama siapakah di belakangnya, dia kan tidak tahu kalau begini-begini, kalau kita ngomong begini. Walaupun kita manusianya sudah tua, masih banyak kita kekurangan untuk
tahu tuh bahasa ke depannya bagaimana. Jadi Jono tadi bilang begini, Delumu siapa dan Kak Niar, itu semua benar. Jadi saya pribadi tidak usah panjang lebar, ya saling memaafkan saja. Tapi Seluruh Indonesia ini kan ada anunya saling memaafkan. Kalau Jawa juga bahasa Jawa, saling sipakainga ke jalan yang benar. Tapi tetap kita artinya itu kan sipakainga. Jangan begitu. Kita sudah tegur dan dia juga sudah minta maaf. Jadi apa salahnya dimaafkanlah supaya kita ini seperti Toraja kan lebih banyak lagi datang berkunjung bahwa ini orangnya begini. Kalau kita keras juga seperti di sana, ya kita takut jalan lagi masuk. Karena kita siapa tahu salah langkah, salah bicara kan lebih parah lagi. Tapi saya rasa kedepannya ini, saya pribadi introspeksi diri juga ini dengan ada kejadian ini bisa menjadi introspeksi diri kita semua untuk berhati-hati berbicara karena ini gitu kita ini manusianya di dunia sudah di ujung tanduk. Jadi siapa saja yang bisa perbaiki diri, begini-begini, kita memperbaiki teman atau apakah siapakah, jangan begitu, tidak baik. Ya, oke, saya maaf, saya pribadi tidak usah disebut. Saya bagus caranya ngomong, tapi dia menuduh saya, tapi saya memaafkan dia sebelum minta maaf. Barangkali dia lupa atau apakah. Bagaimana maksudnya dalam keadaan emosi kah ada persoalan lain, terus kita masuk begini, akhirnya dia tambah besar egonya begitu. Itu saja. Kalau mau ini bagus, tidak usah dipiralkan, tidak usah maafkan saja. Saling memaafkan di antara di belakang panjang juga Toraja ya. Perbaiki di sana yang pemangku adatnya atau apa yang lain. Walaupun kita muda ini bisa mengingatkan yang tua. Contohnya yang saya punya. Manusia dari yang sempurna biasa. Tidak ada manusia tempatnya dosa, makanya dosa. Kita Allah yang sempurna. Contohnya saya punya pribadi, saya punya Om sudah kakek-kakek mau diangkat jadi pemangku adat. Bagaimana ini? Mamanya Fitri, apakah saya terima atau tidak? Berapa anunya dikasih duduk? Dia bilang terima maki kalau sanggup, tapi saya pribadi yang ngomong. Kalau saya pribadi jangan maki terima, sudah tua maki perbaiki mi ibadata. Tidak usah. Apa yang kita cari? Kalau ada gajinya, kan ada gaji kita, ada yang kita makan. Pemangku adat kan cuma di dunia. Iya, betul. Untuk apa? Lebih bagus perbaiki diri. Apa dia bilang? Dia juga nggak jempol berapa yang duduk kau yang larang saya. Gitu. Jadi itu saling mengingatkan memang yang jalan. Bagaimana kita ini? Ya. Itu saja. Pokoknya Jono sama Enda siap, semua bagus ya caranya kasih jalan masuk. Cuma agak lama. Aduh. Ini banyak sekali penggemar ta. Bang Riang, aduh. Masa datang sama saya, kasih kenal Kak dulu, datang mau sama saya tapi saya tidak ada mau ke sana kalau tidak ini bilang anak kecil Ji itu. Dia bilang itu yang penyanyi anak kecil Ji. Jadi ya lebih bagus kita. Sekali lagi ya, saling memaafkan saja. Betul, tidak usah dibesar-besarkan. Kita ini saja yang perbaiki diri masing-masing. Iya, tidak usah kita Siap Bunda, siap. Ya, salam sehat sama keluarga sama teman-teman di RRI ya perompak ya. Salam sehat semuanya. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Fatma, sahabat budaya dari Goa. Katanya yang utama saling memaafkan. Jangan dibesar-besarkan. Manusia saja, Allah saja, Tuhan saja memberikan maaf. Manusia kon nggak bisa. Katanya ya maafkan saja dulu. Saling memaafkan. Kita juga harus saling menjaga
dan mengingatkan. Si pakai ingat katanya itu harus penting juga. Oke sahabat Budia, masih bersama kami di pagi hari ini di acara Baribasa. Kita lewatkan dulu beberapa musik. Nanti baru akan kembali lagi bersama Anda di acara Baribasa di 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Jaga kesehatan sahabat Budia.
Meli, lihat ini. Tanah retak-retak, air hampir habis. Kalau nggak turun hujan, panen kita bisa hancur. Tapi dengar-dengar, pemerintah sedang membangun bendungan dan irigasi di sini. Nanti air bisa dialirkan merata ke sawah. Iya, tapi itu kan butuh waktu. Kalau musim kemarau panjang, kita rugi. Kita doakan saja pembangunan bendungan dan irigasinya berjalan lancar. Jadi kita bisa fokus menanam. Pembangunan bendungan dan irigasi, alirkan air ke sawah, pastikan panen terjamin. Angku di sangat taru Tangkui santongan mo Ungko kak porina Ulendokan itu poyana cinta
Tahukah kamu, kalau pembangunan irigasi di Indonesia kini tidak lagi sekedar membuat saluran air atau bendungan. Pemerintah mulai membawa teknologi ke sawah, menghadirkan sistem smart irrigation yang membuat air bekerja lebih cerdas dan efisien. Melalui program Smart Irrigation, pemerintah bersama universitas dan lembaga riset mulai memasang sensor kelembaban tanah, pengatur debit otomatis, dan pemantauan satelit. Dengan sistem ini, aliran air bisa disesuaikan dengan kebutuhan lahan secara langsung, sehingga tidak ada air yang terbuang dan pertumbuhan tanaman lebih optimal. Teknologi ini juga menjadi bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan nasional. Dalam kebijakan itu, 9 kementerian dan pemerintah daerah bekerja sama untuk memodernisasi jaringan irigasi, termasuk melalui digitalisasi dan pengelolaan berbasis data. Salah satu contohnya adalah penerapan sistem Sipasi 2.0 di Pamukulu dan Tabo-Tabo, Sulawesi Selatan. Sistem ini merupakan hasil pengembangan Universitas Gadjah Mada dan Kementerian PUPR. Uji coba ini menunjukkan peningkatan efisien penggunaan air hingga 40% dan mengurangi waktu kerja manual petani hampir setengahnya. Langkah ini menjadi fondasi menuju pertanian masa depan yang cerdas, hemat air, dan berkelanjutan. Karena kini, kemajuan teknologi tak hanya hidup di kota, tapi juga mengalir di setiap petak sawah, membawa harapan baru bagi para petani Indonesia. Masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Saudara kembali masih bersama kami di acara Bari Basa di pagi hari ini. Baik, kita cukupkan kebersamaan kita di pagi hari ini, sahabat Budia, mengingat waktu yang sudah tidak memungkinkan kita melanjutkan acara ini. Dan tentunya terima kasih kepada semuanya yang sempat bergabung di acara Bari Basa pagi hari ini yang dipandu oleh Bang Rian. Semua masukan semoga bermanfaat dan semoga ini menjadi pelajaran juga bagi kita semua, mengingat topik kita mengangkat terkait dengan menghargai budaya dan hukum adat. Mengingat ada kejadian di mana salah satu komedian kita di Indonesia menyinggung salah satu adat yang ada di Toraja. Namun ini kita harapkan bisa clear semua, selesai, tidak ada masalah lagi ke depannya dan menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua untuk saling menghargai dan saling memaafkan kita, sahabat Budi. Dan tentunya kita harus mengedepankan budaya dan menghargai budaya kita juga, sahabat Budi, karena itu menjadi sebuah identitas dan salah satu kekayaan yang ada di Indonesia kita, sahabat budaya. Terima kasih atas kebersamaannya. Bang Rian pamit undur diri dari ruang dengar Anda di program acara Bari Basa, kabar pagi obrolan santai. Dan kita akan ketemu lagi di program selanjutnya. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
suro nama duta nurupai rona todo nyawano apa resim pun tatapu nu sesanu pakamaku ngangkap parisi janji jarek muka lupai kerok na todo nyawano kisah cinta di Tanjung Bunga ribiring kasih tampara jari mami pangurangi susalani kalupai tak lulu ngasemiane cintaku nale tau marai Kabaratna Pro 4. Baik, sahabat budaya Sulawesi Tenggara khususnya Wakatobi memiliki kekayaan kuliner yang beragam. Salah satunya adalah luluta atau nasi bambu. Makanan tradisional ini dibuat dari beras yang telah dicuci bersih, kemudian dimasukkan ke dalam bilah bambu dan dibakar hingga matang. Proses memasak yang sederhana ini hanya menggunakan bahan-bahan alami seperti bambu, daun pisang, dan kayu bakar. Luluta tidak hanya menawarkan kelezatan, tetapi juga aroma khas yang berasal dari santan dan daun pisang yang terpanggang, menciptakan perpaduan rasa yang unik dan bergizi. Hidangan ini menjadi bukti kekayaan tradisi kuliner Wakatobi yang masih dilestarikan hingga kini, menggambarkan kedekatan masyarakat setempat dengan alam sekitarnya. Demikian Kabaratna Pro 4. God.
Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Tulistiwa, kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya. Anda masih mendengarkan Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi ya sahabat budaya. Kita berjumpa kembali di program acara obrolan komunitas. Nah, dan kali ini kita bersama-sama dari Ikatan Alumni 17 Makassar. Ada Ragil dan Nandar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada sih suaranya kan? Ada dong Kak. Oke, iya. Jadi sahabat budaya dan juga pendengar dan pemirsa yang ada di YouTube RRI Pro 4 Makassar, juga di Facebooknya ya. Jadi kita kayak tongki ini lagi reuni. Iya. Boleh. Kebetulan juga saya angkatan 2003, terus Nandar 2004, Ragil tentunya yang paling muda Kak, angkatan 2019. 2019 ya. Iya, jadi ini kita menuju Road to Mubes terkoneksi dan bermanfaat ya. Nah, Ragil ini dia sebagai ketua pelaksana. Soalnya fotonya di flyer ini tidak kelihatan ke wajahnya, tidak tahu gaji. Anggu Kak. Oh, Anggu. Oh, anak gunung-gunung. Iya. Oke, jadi kita ke temanya terkoneksi dan bermanfaat. Nah, terus sebagai ketua pelaksana ini, apa Min yang sudah dilakukan ini sebagai ketua pelaksana? Iya. Mungkin kalau sedikit ya Kak, kalau persoalan terkoneksi dan bermanfaat ini mungkin jadi jargonnya kami di K17. Nah, untuk tema Mubes pada tahun ini kita mengambil tema Beyond Connection, Reaction Meaningful Legacy. Ya, untuk progres di musyawarah besar kita di tahun ini, alhamdulillah karena sudah tersebar ke seluruh angkatan untuk menghadiri kegiatan nanti. Kemudian nanti insya Allah musyawarah besar kita akan dilaksanakan di gedung Aula SMA 17 Makassar. Ya, sekali-sekali sebagai ini juga Kak, apa ya, mungkin banyak dari kita rindu suasana jubel kan, ya makanya kita kemarin mengusahakan bagaimana kita bisa kembali sama-sama ke SMA 17. Jadi kemarin sempat kami usahakan untuk progres di sana dan alhamdulillah bisa bekerja sama dengan pihak sekolah tanpa mengganggu sivitas akademik. Iya.
Jadi terus ini kita memperkenalkan tema khususnya dulu ini ya, terkoneksi dan bermanfaat. Jadi kan banyak alumni ini sudah dari angkatan pertama tahun berapa, Ragil? Saya tahun masuk 92, berarti 93 belum ya? 33 angkatan. Iya. Sudah 33 angkatan. Jadi sudah terkoneksi mungkin itu semua. Ya, alhamdulillah kami sudah berhubungan. Jadi kemarin saya komunikasi dengan sekitar 43 koordinator. Udah melebihi. Sudah melebihi. Lumayan ya 43 koordinator. Nah, ya terus kita ke Nandar ini sebagai ketua hariannya. Siap, Kak. Ini sebagai ketua harian berarti termasuk dia kapalnya ini yang tiap hari dia menakodai ini IK 17. Iya, Kak. Kira-kira begitu. Jadi prioritas harian ini atau kegiatan intinya IK 17 bisa dihadirkan dulu. Iya. Jadi ini kan masa periode kepengurusan Kak Rendra Darwis itu sudah 2 periode ya. 2 periode, kemudian di periode pertama itu kalau kita tanyakan apa sih sebenarnya kegiatan harian kami itu, itu lebih kepada pertama kita mencari bagaimana bisa ada logistik kan Kak, pendanaan untuk organisasi, kemudian bagaimana bisa database terupdate terus. Nah, alhamdulillah progres yang baik ya. Dari 5 atau 6 ketua umum sebelumnya dengan SMA yang tergolong muda ya. Iya. Karena kan kita sebenarnya efektifnya itu baru sekitar 28 alumni lah. Oke, 28 alumni. Iya, 30 lah, 30 karena kan 313233 ini masih sekolah. Iya. Gitu. Oke. Nah, kemudian kita itu mengupdate yang tahun periode pertama Kak Rendra itu kita update 700 orang. Nah, periode kedua ini kita update 3.000 orang. 3.000. Iya, 3.000 orang yang kita masukkan di database. Cuma banyak kendala lah, tapi itu bagian dari proses terus-menerus. Iya, ya, jadi kira-kira. Iya, Nek Ragil dapat amanah sebagai ketua Mubes. Iya. Ketua pelaksana Mubes, apa yang jadi kendala atau tantangannya ini? Ya, tantangannya kalau kita mau lihat ya Kak, saya rasa organisasi IKA ini bukan organisasi yang mudah ya Kak untuk kita merangkul. Merangkul berproses di dalam organisasi ini. Tentu yang menjadi kendala itu bagaimana caranya kita membuka komunikasi untuk memberikan informasi di mana nanti bakalan dilaksanakan musyawarah besar. Cuman saya pikir lagi-lagi jargon daripada IK 17 ya Kak, terkoneksi dan bermanfaat, maka ya saya terus tetap semangat untuk bagaimana bisa mengkoneksikan semua informasi bahwasannya bakalan dilaksanakan musyawarah besar ini. Mungkin di luar daripada itu ya tidak ada sih Kak. Cuman kendala-kendala mungkin masih banyak kakak-kakak yang lagi sibuk kan. Jadi persoalan komunikasinya agak macet dikit. Mungkin gitu Kak. Iya, ada contoh kecil ini itu Sadat masuk di grup tidak ada bati-bati. Mungkin karena kesibukan teman-teman ya, tapi perasaan untuk ingin bergabung itu ada. Sama halnya dengan saya, bahkan saya rumahku itu dekat dari sekolah. Jadi itu dia. Jadi saya bilang apa yang bisa saya bantu ya untuk mensosialisasikan bahwa Mubesnya IK 17 itu ya harus ada gaungnya juga ini kata Sadat ya. Iya. Jadi terus ini sekarang prepare-nya kan sudah hampir berapa minggu depan ya?
Ya, pelaksanaannya. Jadi mungkin bisa disampaikan lagi kepada pendengar atau teman-teman alumni yang tadinya masih bingung di mana lokasinya, tanggal berapa. Iya, Ragil. Oke. Iya. Mungkin sudah ramai ini ya Kak, yang pengunjung kita pagi hari ini. For your information, kawan-kawan, adik-adik, beserta kakak-kakak, insya Allah nanti di tanggal 15 November 2025, tepatnya di gedung Aula SMA Negeri 17 Makassar, pukul 8 WITA, kita akan melaksanakan musyawarah besar Ikatan Keluarga Alumni SMA Negeri 17 Makassar. Sedikit ya Kak, saya sih sangat berharap kiranya kawan-kawan, adik-adik, kakak-kakak bisa hadir dalam musyawarah besar kita ini untuk ya lagi-lagi kita menggaungkan sama-sama jargon kita yang kita bangun kemarin, yaitu terkoneksi dan bermanfaat. Mungkin banyak juga ya alumni SMA 17 yang masih rindu dengan sekolahnya ya. Ayo kita gabung sama-sama. Iya, nah sebagai ketua pelaksana harian ini, sejauh mana Mita ini langkah-langkahnya nih adik-adik ini untuk di Mubes ini ketua pelaksana? Iya. Kami selaku pengurus pastinya terus support ya. Iya. Baik itu di pengurus harian maupun SC. Pasti akan mensupport OC dalam artian di sini sebagai panitia. Sementara sih mungkin bisa berada dalam posisi 60% lah ya kita. Di samping lagi Kak, karena undangan udah siap, tempat udah siap. Maju-maju sedikit, undangan sudah disebar. Tempatnya sudah ada. Tinggal bagaimana teman-teman ini ada kepekaan sense of belonging. Karena memang di sini agak ini Kak, agak ada tantangannya juga bahwa kan kita kan masih baru ya dibandingkan dengan SMA yang lain. Pergi ke Bali, pergi ke Jogja. Nah itu harapan senior kita malah yang angkatan 01 Kak Anwar Matawape, Kak No yang biasa akrabnya itu, kita habis Mubes ini kita memiliki event yang besar yang bisa menggaungkan Makassar atau Sulawesi Selatan. Karena memang secara life cycle-nya organisasi ini mulai dari awal sampai sekarang itu fluktuatif Kak. Jadi aktif, kemudian vakum, kemudian aktif, kemudian vakum. Itu dia. Nah, jadi kami berusaha ini di next step atau di next kepengurusan ke depan itu tetap ada regenerasi kepemimpinan. Jadi makanya kami ambil tema di Mubes ini adalah terkoneksi dan bermanfaat. Bukan. Yang tadi legacy itu. Kami memiliki Beyond Connection, Creating Meaningful Legacy. Beyond Connection, Creating Meaningful Legacy. Nah, legacy apa? Ya, legacy apa yang kami ingin turunkan bahwa perangkat-perangkat organisasi yang ada sekarang di IKA sekarang ini itu sudah ada. Bahwa sistem untuk database sudah ada, bahwa konsideran lalu kemudian petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan sudah ada. Sisa bagaimana legacy ini kepengurusan ke depan ini menjalankan aja. Sisa menjalankan. Berarti yang sekarang ini lagi sebelum Mubes ini memang betul-betul merintis ya? Betul-betul merintis Kak. Betul-betul merintis. Dan tidak bisa dipungkiri juga bahwa yang namanya life cycle organisasi seperti itu. Naik turun. Gitu. Nah, gimana? Tapi yang sekarang ini baru lagi ada gaungnya nih pas mau Mubes atau sudah ada kegiatan-kegiatan lain yang berjalan? Kalau terakhir sih kami coba untuk ikuti tren ya Kak dengan membuat fun run ya, tapi sekalipun yang hadir cuma puluhan orang,
kami coba untuk mengikuti tren lah. Iya, karena banyak senior tak itu suka run ya. Apalagi yang Dokter Umar itu juga sampai ada beberapa ya, saya lihat angkatan saya itu ya fun run sampai ke luar negeri ya. Oke, mesti digaungkan juga kalau nanti kegiatannya IK 17. Nah, spesialnya sekolah kita kan itu Kak, bahwa rata-rata kita alumninya alumni dokter ya. Betul. Lebih ada mungkin sekitar 80% itu kalau di angkatanku dokter semua. Di angkatanku juga seperti itu. Makanya ada satu mitos lah ya, atau satu colotohan bahwa kalau anak 17 itu yang di FK Unhas itu cuma pindah kelas saja kan. Betul itu karena saya rasakan waktu saya di rumah sakit Unhas ya. Saya masuk ke sini kayaknya kakak senior gue nih masuk di bagian ini, di farmasi pun ada yang angkatan saya, jadi betul pindah kelas Tapi itu satu kesyukuran yang juga memang harus dikasih kompak lagi kembali Pak. Itu adalah salah satu nilai plusnya dari 17 ya, dari komunitas kita, bahwa anggota-anggotanya banyak dokter. Itu dia. Bahkan saya buatkan chapter kesehatan Kak. Di chapter kesehatan itu di dalam grup itu ratusan orang itu. Wah, yang, itu dia. Yang dokter, tapi memang belum kami ulik-ulik aja untuk bagaimana supaya bisa ada kegiatan yang mengarah yang lebih rutin lagi, sering-sering berjumpanya juga ya. Oke, mungkin bisa kita hubungi Kak Osmon ini sekarang. Iya, dia sekarang sebagai sekretaris ya. Iya, mudah-mudahan bisa tersambung ya teleponnya. Nah, ini dia saya hubungi beberapa alumni kalau bisa bergabung lewat telepon, minta waktunya 5 menit ya. Ini supaya makin semangat kita, wah ini alumni ikut mubes bela tahu. Tapi ada memang ini berapa orang seangkatan, berapa orang? Kalau di musyawarah besar ya Kak, melihat dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, kemudian kita melihat dari tata tertib musyawarah besar itu tidak ada pembatasan. Jadi kita mengundang seluruh alumni SMA Negeri 17 Makassar untuk menghadiri kegiatan kita. Oke, jadi ini ya diharapkan ya, jadi tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Ada apa registrasi atau apa begitu? Ya mungkin kalau dalam musyawarah besar seperti umumnya Kak, cuman absensi sebagai bentuk administrasi lembaga. Iya. Terus sampai saat ini sudah berapa orang yang absen akan hadir nanti? Ya lumayan lah Kak, dari 43 koordinator alumni yang saya hubungi mungkin ada setengahnya yang sudah merespon. Oh, setengahnya sudah merespon ya. Oke, belum tersambung Kak Osmon ya, belum ya. Terus kita ke Pak Sadat, mudah-mudahan bisa ini tersambung. Mungkin Kak Osmon lagi nonton ya. Lihat Ki dulu HP lagi dihubungi Ki. Oke. Sudah tersambung Pak Sadatnya? Belum? Ya, baik. Kita masih terus menghubungi alumni yang ada di luar ya. Mudah-mudahan bisa ini ya, bisa terkoneksi lagi teleponnya. Oke, terus ini kan kalau mubes berarti memilih kepengurusan baru lagi. Iya, berarti ada calon. Ada calonnya. Calon ketua selanjutnya ketua umum ya namanya. Iya, ini ada calon ketua umum selanjutnya. Mungkin kalau kalau sesuai dengan rapat panitia beserta steering committee kemarin, kita sepakat buka pendaftaran calon ketua umum itu di pekan depan Kak. Di pekan ini kita buka mungkin di hari terakhir di hari Minggu kita bakalan buka pendaftaran. Buka pendaftaran di hari Minggu ya. Oke, sudah belum tersambung. Pak Sadat juga belum ya. Sibuk semua kodong. Oke. Nah, Nandar sendiri nih sebagai petugas ketua harian. Sejak dari tahun berapa ketua harian? Periode kepengurusan sekarang ini kan 3 tahun Kak ya.
Jadi 2022. Ya, sebelumnya lagi saya ketua 1 yang ketua satu. membidangi pengembangan alumni. Iya. Terus kalau respon sekolah tentang ini tentang IKA 17 gimana? Alhamdulillah bagus, Kak. Iya. Alhamdulillah bagus karena kami berusaha untuk menjalin komunikasi yang bagus ke seluruh stakeholder organisasi ini kan. Dan alhamdulillahnya juga kami sebagai alumni ikut berpartisipasi untuk mendorong pembangunan aula kita yang sempat rubuh. Iya. Oh ya, sempat rubuh itu tahun. Jadi sudah ada kepengurusan itu ya? Iya. Oke, Pak Sadat, Pak Sadat sudah bisa dihubungi katanya, ada WA-nya. Itu termasuk kita juga yang ini ya? Iya, alhamdulillah berkat kepengurusan ini di bawah kepemimpinan Kak Rendra Darwis itu kita menginisiasi. Sudah masuk ke sama kesana. Iya. Halo. Ya, Dat, diganggu makin ya. Kedengaran jelas? Jelas kedengaran. Kedengaran jelas ya suaranya? Iya, kedengaran jelas. Iya. Ini sudah ada Miragil sama Nandar di Pro 4 ya. Iya. Nah, Dat, gimana tahu program ini Mubes ini? Iya. Iya, silakan. Ya, pertama-tama yang saya banggakan juga ya yang sudah hadir live. Adik Nandar, Ketua Harian 17 Makassar. Siap, ada juga Adik Ragil ya. Adik Ragil ini Ketua Panitia Insya Allah Mubes nanti 317 tahun 2025. Yang saya hormati mudah-mudahan mendengar semua ya. Semua alumni-alumni tiap angkatan Dubes Makassar dan tentunya pembina serta ketum kita yang kita banggakan juga Kak Rendra. Tentunya saya mewakili angkatan 2003 ya. Iya. Sangat apresiasi sekali, sangat mendukung sekali dan berharap dengan adanya Mubes 17 Makassar ini adalah momentum awal kita ya teman-teman untuk mencoba kembali merajut jejaring kita, simpul-simpul kita ke depan sehingga bisa berkontribusi untuk sekolah kita tercinta SMA 17 Makassar yang tentunya tidak lepas dari itu saya titip pesan mungkin dengan ketua panitia mudah-mudahan acara nanti itu lebih mementingkan bagaimana kita bisa bersinergi dengan teman-teman di sekolah. Sedikit saya memberikan pandangan, ini kebetulan saya juga berkecimpung berkarir di dunia pendidikan, bahwa sekali lagi yang kita harapkan adalah IKA ini menjadi bagian dari sekolah. Ya. IKA ini mempunyai kontribusi juga dalam menuntaskan program prioritas pendidikan. Artinya apa? Kita harus sama-sama duduk bersama ya dengan pengurus OSIS, dengan komite sekolah, dengan teman-teman ekskul dalam merancang program dan kegiatan yang ada di sekolah. Karena yang kita ketahui bersama bahwa peranan IKA itu adalah mitra strategis untuk teman-teman sekolah ya. Banyak potensi alumni kita tentunya di berbagai bidang ya, di berbagai sektor itu. Contoh hal kecil adalah seperti ini, kalau bisa saya jelaskan sedikit. Alumni kita kebanyakan dari bidang kesehatan itu banyak dokter ya, banyak dari keperawatan, dari sisi kesehatan. Mungkin dengan background pengalaman mereka itu, kontribusi untuk teman-teman dan adik-adik kita khususnya di sekolah kita, itu bisa aja memberikan seperti workshop, ya kan, pelatihan-pelatihan, bagaimana memberi materi belajar hidup sehat, sehingga sehingga proker-proker yang akan insya Allah dibuat nanti di kepengurusan itu memang sinergi ya dengan program-program pemerintah dan apalagi sekolah punya visi misi tuh, visi misi sekolah. Nah, harapan saya adalah nanti kepengurusan yang baru saya titip mungkin dari teman-teman alumni yang lainnya, mudah-mudahan sama dengan apa yang menjadi cita-cita kita bersama. Ayo mulai nanti kepengurusan baru setiap ada pembicaraan program kerja khususnya teman-teman OSIS coba libatkan lebih luas lagi ya teman-teman untuk berkontribusi
Iya. Insya Allah saya yakin dan percaya nanti mudah-mudahan acara MUBES ini adalah awal kita untuk mencoba menggali potensi itu, dan mudah-mudahan harapan besar kita bersama di pengurusan IKA 17 nanti betul-betul memberi warna yang lain ya, memberikan lebih koneksi ya, terkoneksi dan bermanfaat sesuai dengan temanya yang akan diangkat nanti. Ini tuh sementara yang bisa saya sampaikan. Dan yang kita banggakan juga, host kita ini juga angkatan kita nih 2003. Iya. Iya. Nah ini kan sebenarnya acara kita hari ini sebenarnya bentuk dari sinergi itu. Ya sinergi kan? Betul. Sinergi bahwa alumni bisa membantu fasilitasi MUBES kita untuk diberitahukan ke halayak masyarakat. Iya. Salah satunya seperti ini. Nah hal-hal seperti inilah yang mungkin nanti insya Allah kita ketika akan ada kepengurusan nanti kita bisa bicarakan kembali, dan mudah-mudahan kita tetap solid semua, angkatan-angkatan bisa memberikan sedikit kontribusi pengalamannya lah untuk adik-adik kita. Mungkin demikian yang bisa sedikit saya sampaikan. Sekali lagi selamat Dek Ragil, saya doakan MUBES kita nanti lebih bagus lagi, lebih menggema lah untuk teman-teman kita. Harapan kita ramai lah. Iya, lebih. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya kebersamaannya. Luar biasa, juga di studio agak rame ini. Banyak adik-adik sekolah. Mungkin bisa dihubungi Kak Osmon ini sudah siap ya. Nah, tadi harapan terbesarnya itu bisa digaungkan lagi dengan adanya IKA 17. Sudah tersambung? Iya, baik. Kami coba menghubungi kembali Kak Doni Osmon ini, dia sebagai sekretaris. Beliau ini angkatan 2001 ya. Iya. Nah, Ragil, kita cerita-cerita lagi ini. Iya. Nah, terus kalau bagaimana belum tersambung. Iya. Oke, tadi sudah ada Kak Sadat ya. Terus ini prioritas apa ini yang harus diangkat menurut ini dulu, siapa sebagai alumni juga ya. Program prioritas paling yang harus diangkat ini di MUBES IKA ya, yang benar-benar bermanfaat itu apa? Sebaiknya yang mana ini? Saat ini kita terus mengupdate database ya Kak ya. Iya. Karena kembali lagi bahwa percuma juga kita ada organisasi tapi database nggak ada. Iya. Nah, kemudian satu bentuk kesyukuran dari pengurusan yang lalu itu kan itu kami punya prioritas. Iya. Kepengurusan yang lalu itu prioritasnya adalah aula. Gitu. Oke, yang aula tadi ya. Iya. Kenapa? Karena aula ini kan tempat di mana kita bisa berekspresi ya, baik itu siswa tentunya yang paling membutuhkan. Iya. Apalagi misalkan ada kegiatan ofisial, mau itu menerima tamu ataukah seminar buat pihak guru maupun siswa, itu kan sangat dibutuhkan. Nah, kalau kita alumni kan terkadang juga memberikan pengayaan informasi ya, seperti seminar pendidikan yang sudah berlangsung beberapa kali sebenarnya Kak Yuni. Jadi ada alumni yang dari Australia, dari Inggris, dari Rusia itu sudah sering banget untuk memberikan pengayaan informasi ke student di SMA 17. Nah, waktu itu belum. Iya. Sekarang masuk kayaknya. Sudah terhubung Kak Osman, halo. Iya. Belum ada suaranya. Sudah terhubung. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kak Osmon, ini ada Ragil sama Nandar ini di studio. Iya, baik. Iya, sebagai sekretaris ya, Kak Osmon ya. Iya, benar. Iya. Bagaimana kabar tak ini, sehat-sehat Jeki? Alhamdulillah
Baji Ji. Terus sekarang Kak Osmon posisinya di Makassar atau di luar? Saya di Makassar. Oh, tetap di Makassar ya. Iya. Nah, ini ada Mubesnya IK17. Ini bagaimana menurutnya Kak Osmon ini? Apakah sudah menjadi koneksi sinergitas ini antara alumni senior dan junior? Bagaimana pendapat ini Kak Osmon? Ya baik. Jadi terkait dua hal ini ya, kita harus terkoneksi dulu, baru kita bisa mensinergikan kegiatan-kegiatan antar masing-masing alumni. Jadi saya harapkan dengan keberadaan dan berlangsungnya Mubes ini, teman-teman termasuk panitia dan pengurus yang lama serta pengurus barunya nantinya bisa menambah atau mengupdate database dari alumni kita ini ya, karena memang jadi PR dari kepengurusan kita kemarin untuk memperbarui database. Kita harapkan dengan adanya Mubes ini kita dapat menambah atau mengupdate database dari alumni-alumni kita di SMA 17 sehingga kita bisa saling menghubungkan ini, ada sinergi antara bidang-bidang yang sama antar sesama alumni, baik itu yang sudah senior maupun yang junior-junior begitu. Iya. Nah, Kak Osmon ini apa harapan terbesar ini sebagai sekretaris ini untuk hasil Mubes dan kepengurusan baru nanti? Iya. Harapan terbesar saya setelah Mubes ini dan kepengurusan baru, saya harap kita bisa memperbaiki dan memperkaya database kita seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Lalu saya harap kepengurusan yang baru nantinya ya bisa memperbanyak kegiatan-kegiatan yang melibatkan alumni. Jadi selain Mubes kita ada halal bihalal setiap tahunnya. Saya harap kegiatannya bisa bertambah lah, lebih daripada yang sudah biasa kita laksanakan selama ini. Iya. Oke. Nandar, mungkin ada yang mau disampaikan ke Kak Osmon atau Ragil ini? Iya. Baik, untuk Ragil semoga sebagai ketua panitia semoga acaranya sukses ya. Iya Kak. Iya. Makasih Kak. Oke. Kami mendukung selalu. Itu sih Kak. Sebenarnya kami ini sekretaris sama ketua harian itu sering komunikasi untuk bagaimana ke Ragilnya. Oh, jadi sering ketemu dengan Nandar dan Pak Kak Osmon ini ya? Iya. Iya. Oke Kak Osmon, terima kasih banyak sudah diganggu kesibukan tak ini. Iya. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi iya Kak, menyambung dari Kak Osmon tadi itu kan bagaimana bisa sinergi antara terkoneksi dan manfaat ini yang diperlukan. Artinya bagaimana supaya ada partisipasi yang semakin meningkat dari alumni. Harapan kami sih seperti itu. Seberapa dibutuhkan atau dipentingkan organisasi ini. Beberapa program sebelumnya itu kan kita berupaya untuk mengkoneksikan lewat passion, hobi, bahkan bisnis. Cuman memang gaungnya belum bisa tersalurkan karena database itu di setiap angkatan belum terupdate terus. Dan teknik untuk mengisi database itu pun kita perlu terus menyiasati lah. Memperbaharui juga ya. Pernah sih kami buat kegiatan kayak bulu tangkis per minggu, kemudian mungkin ke depan ini bakal ada pedal lah kalau emang misalkan kan lagi hype-nya sekarang pedal kan. Lagi trennya. Bahkan kami punya komunitas IK17 bersepeda. Oh. Iya, ada Ji. Waktu pas lagi hype-nya kan, pas after Covid itu. Nah, pas Covid malah kami sempat buat live streaming. Yang dimana dokter-dokter memberikan tips-tips bagaimana mengatasi COVID pada waktu itu. Teman-teman yang konsultan bisnis juga mengisi pada waktu itu. Oke, bagaimana jadi, ininya ya usahanya tetap jalan di masa COVID waktu itu. Iya. Justru ini periode kepengurusan yang kalau saya
bisa narsis sedikit ya. Embrio untuk kepengurusan ke depan itu sudah ada. Tinggal dijalankan aja ininya. Kegiatannya supaya lebih gaung lagi ya, lebih ada spanduknya di mana-mana tahu. Kalau ada kegiatannya toh. Dana sudah ada Kak. Dana organisasi ini sudah ada. Jadi kas kami itu ada. Kemudian sisa bagaimana kita bisa mungkin menyamakan visi untuk bagaimana berorganisasi dengan mental yang baik dan visi yang baik begitu Kak. Iya kan tadi Sadat juga sampaikan bahwa ini sudah termasuk kolaborasi yang baik ya antara RRI dengan Ikatan Alumni ya. Luar biasa banget ini RRI bisa menampung alumni. Iya, berarti besok-besok masih bisa lagi yang lain datang ke sini untuk ngobrol-ngobrol. Apalagi ada tadi komunitas sepedanya juga dari IK17. Komunitas runningnya juga barangkali ada. Ada Kak, namanya Double Runner. Oh, itu dia. Nah, ini kan, karena kan ini bentuknya kalau Double Runner itu bentuknya mereka berkembang sendiri ya, sehingga kami berusaha untuk approach sama mereka. Nah, kalau IK17 bersepeda ini kebetulan rata-rata pengurus itu banyak bersepeda, jadi kita yang meng-create komunitas tersebut. Tapi tidak ada barrier ya, no barrier lah. Kami berusaha untuk bagaimana merangkul semua komunitas yang sporadis gitu ya, berkembang sendiri gitu ya. Ragil, semangat untuk pelaksanaan MUBAS ya. Barangkali apa yang mau disampaikan ke alumni-alumni TIN yang mungkin belum bergabung dan menonton kini hari, sampaikan Ki baju-baju. Iya. Simple sih sebenarnya Kak. Iya. Bukan pesan atau bukan pesan terakhir juga ya. Jangan Ki. Jangan dong. Lebih simpelnya mungkin dari awal saya masuk di IK17 ini, saya sangat bangga dengan jargon yang selalu kita bawakan, terkoneksi dan bermanfaat. Dan saya kira pesan simpel yang pada intinya adalah ayo sama-sama ke IK17. Mungkin ini satu keuntungan karena saya juga baru tahu ternyata ada kakak di RRI Pro Makassar 4 ya. Ya, Pro 4. Terima kasih sebelumnya. Karena sudah mewadahi sebagai bentuk informasi publik. Ya. Mungkin ini juga yang kemarin kita setengah mati bahas ya Kak. bahkan sebelum MUBAS kemarin. Jadi terkadang kalau saya ketemu dengan Kak Nandar, Kak Osmon dan beberapa senior-senior yang lain, kita cuma bahas gimana ini Kak untuk pengembangan organisasi, gimana untuk informasi ke publik. Bahwasannya ternyata ada nih. Ada Jikodong IK17. Ada. Betul. Ya, alhamdulillah di hari ini kita dapat momentum bisa memberikan informasi ke publik bahwasannya ternyata ada IK17. Ada IK17. Nah, saya kira pesan simpelnya itu Kak. Ayo sama-sama ke IK17. Saya kira dengan jargon kita terkoneksi dan bermanfaat tentunya bukan untuk kita saja, tetapi secara keseluruhan ya. Kita mengenyam pendidikan kemarin di Kota Makassar, ya kenapa tidak kita memberikan manfaat bagi kota kita ya, di mana kita belajar, tentulah kita bisa memberikan paling tidak sedikit manfaat di ranah atau wilayah kita kemarin mendapatkan pendidikan. Oke. Baik, terima kasih Ragil Nandar sudah hadir di Padahal baik banget ini mau saya sampaikan. Iya, boleh masih bisa ya 2 menit ini kayaknya. Iya Kak, saya mention dulu kakak-kakak yang sering berpartisipasi aktif dan berterima kasih banyak lah kepada kakak-kakak alumni yang sering membantu kami kayak Kak No, Kak Anwar Matawape, itu angkatan 01. Kemudian ada Dr. Ica, ada Dr. Udin yang sekarang ini sebagai anggota dewan di DPRD Kota Makassar. Terus ada banyak kakak-kakak lain juga yang berprestasi. Bahkan kalau di Jakarta itu ada namanya Kak Ica,
beliau dulu itu interpreternya Pak Presiden Jokowi. Wah, Iya, sekarang ini angkatan 2005 ada yang jadi ajudannya Pak Menteri Pertahanan. Aduh, ini luar Iya. biasa ini kita. Sebenarnya itu alumninya. koneksi-koneksi itu yang pengen kita mau Supaya bermanfaat juga ya betul-betul antara bermanfaat. senior dan junior juga ini. Nah, di Makassar apalagi kan banyak dokter-dokter yang ternyata sudah senior dan luar biasa ininya prestasinya. Dan memang itu yang belum terkumpul menjadi satu Iya. di satu tempat. Nah, itu sudah teridentifikasi, Kak. Sisa bagaimana mereka ini dirangkul supaya ada sustainability. Iya. Itu kira-kira. Kedekatan lagi untuk EK17 ya, alumni ya. Baik, terima kasih ya Nandar dan juga Ragil sudah hadir di sini. Mudah-mudahan nanti ke depan kolaborasinya dengan RRI ini kan ikatan itu sama dengan komunitas ya. Jadi kami RRI itu mempunyai program obrolan komunitas ya. Jadi dapat ruang lah di sini. Terima kasih banyak sebelumnya, Kak. Iya, baik. Terima kasih untuk pendengar dan juga penonton yang ada di YouTube ya, di Instagramnya juga IK17 ya. Mudah-mudahan mubesnya berjalan lancar ya. Ragil ya, semangat Nandar. Terima kasih kehadirannya di Pro 4 RRI Makassar. Saya Yuni pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mana jene tamparan nu bisai ane pintuju ane cinnaku tak pupusu agena rumpu linoa. Mana kisi kabelai tamparang jadi sapi ane cinnaku tak pupusu mangeri kate andi. Oh Batara malampoa ikau mamingku palak doa. Oh Batara punna panen tenama rilinoa. Pasi buntulana di akhirat sabayang cinnaku. Mana kisi kabelai tamparang jadi sapi ane cinnaku tak pupusu mangeri kate andi. Oh Batara malampoa ikau mamingku palak doa. Oh Batara punna panen tenama rilinoa.